Dengan angka kematian 0 dari 328 jumlah kasus, Vietnam mendapat pujian dunia karena termasuk negara yang paling sukses menghadapi pandemi gelombang pertama. Hebatnya lagi, capaian ini tidak menghabiskan dana yang signifikan. Efeknya terhadap perekonomian juga minimal. Di saat negara lain ekonominya tumbuh negatif, Vietnam berhasil menjaga pertumbuhannya untuk tetap positif. Padahal teknik lockdown yang dipakai juga standar, sama seperti negara lainnya. Kok bisa? Menggali informasi. Belajar dari SARS, Vietnam tidak main-main dengan ancaman pandemi. Mereka menanggapi serius laporan Cina ke WHO tentang penyakit pernapasan misterius yang muncul di Desember 2019. Di saat dunia bermimpi yang menertawakan subkelelawar Cina, Vietnam sibuk menggali dan menyebarkan informasi yang relevan terkait penyakit tersebut ke masyarakat. Proaktif. Per 21 Januari 2020, walaupun belum ada kasus positif, Kementerian Kesehatan Vietnam sudah mengeluarkan tata cara pencegahan pandemi nasional jauh sebelum peringatan pandemi WHO dikeluarkan. Kedatangan dari Cina dihentikan sejak Februari 2020. Pengidap dan orang yang bertemu dengan mereka dikarantina khusus, diawasi, dan diberi makan oleh pemerintah. Menetapkan key area. Pandemi bukan hal yang spesial dalam sejarah manusia. Belajar dari SARS, flu babi, dan flu lainnya, Vietnam mampu menentukan titik penyebaran yang paling berisiko. Itulah alasan kenapa ketimbang melakukan pengetesan massal, Vietnam memilih melakukan tes terperinci pada kelompok dan wilayah yang paling berisiko. Dari 100 juta lebih penduduk, Vietnam hanya melakukan 350.000 tes. Namun tingkat rasio positif per 1000 tes Vietnam merupakan yang tertinggi di dunia. Kasus positif kemudian berlanjut ke lockdown lokal yang diawasi dan dibiayai pemerintah. Total hanya 450.000 penduduk yang dikarantina. Memprioritaskan logistik. Masker, APD, dan alat tes merupakan sebutan utama pencegahan corona. Keberadaan kedua hal pertama langsung diamankan oleh pemerintah Vietnam di bulan Januari untuk mencegah penimbunan dan spekulan pasar. Sedangkan per Februari awal, Vietnam telah mampu membuat sendiri alat tes secara lokal. Hal ini membuat mereka bisa melakukan tes yang dibutuhkan tanpa perlu menunggu impor dari luar. Komunikasi yang baik. Di saat dunia masih bermimpi dengan pandemi di Cina, Vietnam telah mensosialisasikan informasi corona terbaru kepada warganya di Januari 2020. Dan informasi penyebaran efek penyakit, pencegahan, kebijakan pemerintah, serta beberapa lama kebijakan dilakukan, masyarakat menjadi lebih mau untuk mengikuti dan bahkan mendukung penanggulangan. Proses preventif pandemi juga dipropagandakan sebagai perang terhadap musuh asing, menimbulkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti, masyarakat suportif terhadap pemerintah dalam proses penanggulangan pandemi. Pandemi COVID-19 merupakan ujian nyata bagi kemampuan berstrategi para pembuat keputusan di seluruh dunia. Kejadiannya yang cepat dan luas, menseleksi mana strategi yang baik dan mana strategi yang buruk. Strategi yang sukses patut dipelajari untuk menyiapkan diri bila mana menghadapi insiden serupa. Penggalian informasi, proaktif, penetapan area, memprioritaskan logistik, dan komunikasi yang baik adalah 5 basis utama alasan suksesnya Vietnam menghadapi gelombang pertama. Dengan 5 basis tersebut, per April 2020, seluruh lockdown Vietnam selesai. Hanya dalam 3 minggu sejak dimulai, aktivitas ekonomi sudah kembali dibuka. Bahkan, beberapa kota bisa dibuka 1 minggu lebih cepat. Per awal Mei, sekolah kembali masuk, penerbangan lokal dilanjutkan, dan ekonomi mulai berjalan normal. Dengan hanya dana penanggulangan sebesar 0,2% GDP, Vietnam berhasil mencegah COVID merajalela dan menjaga proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka tetap positif dari 7% ke 2,7%.